Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Maharani dari absen 24 kelas 10-2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran serta pasar sempurna dan tidak sempurna. Jadi yang pertama ada permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga di waktu tertentu. Konsep permintaan yang pertama adalah kuantitas yang diminta merupakan kuantitas yang diinginkan. Yang kedua, keinginan konsumen tersebut disertai oleh kemampuan serta kesediaan untuk membeli. Yang ketiga, kuantitas yang diminta dinyatakan dalam satuan waktu. Nah, hukum permintaan ini berbunyi, jika harga barang naik, jumlah barang yang diminta turun. Sebaliknya, jika harga turun, jumlah barang yang diminta naik atau ceteris paribus. Dengan demikian, hubungan antara variabel harga barang dengan jumlah barang yang diminta adalah berbanding terbalik. Selanjutnya di sini ada faktor dan kurva permintaan. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu harga barang itu sendiri, yang dimana jika harga barang itu sendiri naik, jumlah barang yang diminta turun. Yang kedua, harga barang substitusi. Jika harga barang substitusi naik, maka permintaan akan naik. Yang ketiga, harga barang komplementer. Karena jika harga barang komplementer naik, permintaan akan turun. Yang keempat, ada pendapatan konsumen, yaitu jika pendapatan konsumen naik, maka permintaan akan naik. Yang kelima, ada jumlah penduduk, yaitu jika jumlah penduduk naik, maka permintaan akan naik. Yang keenam, selera konsumen, yaitu jika selera konsumen naik, maka permintaan akan naik. Dan yang terakhir ada prediksi harga, yaitu jika harga diprediksi naik, maka permintaan akan naik. Di sini juga ada kurva permintaan yang dimana P menunjukkan harga barang per unit, sedangkan Q menunjukkan jumlah barang. Kurva permintaan ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah, dan kurva permintaan ini memiliki kemiringan negatif. Selanjutnya di sini ada penawaran, yaitu kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Penawaran ini berbunyi, jika harga barang naik, jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Sebaliknya, jika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan akan turun atau ceteris paribus. Dengan demikian, hubungan antara variabel harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan adalah berbanding lurus. Selanjutnya ada kurva dan faktor penawaran. Nah, pada kurva penawaran ini, P menunjukkan harga barang per unit, sedangkan Q menunjukkan jumlah barang. Kurva penawaran ini naik dari kiri bawah ke kanan atas atau upward sloping. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri, yaitu jika harga barang itu sendiri naik, jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Yang kedua, harga bahan baku, yaitu jika harga bahan baku naik, maka penawaran akan turun. Yang ketiga, ada upah buruh, yaitu jika upah buruh naik, maka penawaran akan turun. Selanjutnya ada biaya produksi, yaitu jika biaya produksi naik, maka penawaran akan turun. Yang kelima, ada teknologi produksi, yaitu jika teknologi meningkat, penawaran naik. Yang keenam, ada pajak, yaitu jika pajak naik, maka penawaran akan turun. Yang ketujuh ada subsidi, yaitu jika subsidi naik, maka penawaran akan naik. Dan yang terakhir ada prediksi harga, yaitu jika harga diprediksi naik, maka penawaran akan turun. Nah, selanjutnya ada fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan dan penawaran ini memiliki rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Dengan keterangan P merupakan harga, P1 harga diketahui 1, P2 harga diketahui 2, Q permintaan, Q1 permintaan diketahui 1, dan Q2 permintaan diketahui 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang elastisitas permintaan. Nah, pengertian dari elastisitas permintaan ini sendiri adalah ukuran seberapa besar derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Selanjutnya, elastisitas permintaan ini terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada permintaan elastis.
Permintaan disebut elastis jika presentasi perubahan permintaan lebih besar daripada presentasi perubahan harga. Kurva permintaan elastis ini, kurva permintaannya cenderung landai. Yang kedua, ada permintaan inelastis. Nah, permintaan ini disebut inelastis jika perubahan permintaan lebih kecil daripada presentasi perubahan harga. Kurva pada permintaan inelastis ini cenderung lebih tajam. Dan yang ketiga, ada permintaan elastis uniter, yaitu permintaan ini disebut uniter jika presentasi perubahan jumlah yang diminta sama dengan presentasi perubahan harga. Selanjutnya, ada permintaan elastis sempurna. Permintaan disebut elastis sempurna jika koefisien elastisitas permintaannya sama dengan tak terhingga. Nah, pada kurva permintaan elastis sempurna, itu berbentuk horizontal. Selanjutnya, ada permintaan inelastis sempurna. Permintaan disebut inelastis sempurna jika koefisien elastisitas permintaannya 0. Hal ini terjadi karena berapapun harga berubah, kuantitas yang diminta tetap tidak berubah. Kurva permintaan inelastis sempurna ini berbentuk garis vertikal. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama ada ketersediaan barang substitusi. Yang kedua, proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang. Yang ketiga, kategori barang kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah, dan yang terakhir yaitu keragaman penggunaan barang. Selanjutnya saya akan menjelaskan elastisitas penawaran. Pengertian dari elastisitas penawaran ini adalah sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan penawaran terhadap perubahan harga. Elastisitas penawaran ini juga dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada penawaran elastis. Penawaran disebut elastis jika presentasi perubahan penawaran lebih besar daripada presentasi perubahan harga. Yang kedua, ada penawaran inelastis, yaitu penawaran ini disebut inelastis jika presentasi perubahan penawaran lebih kecil dari presentasi perubahan harga. Penawaran disebut elastis uniter ini jika presentasi perubahan kuantitas yang ditawarkan sama dengan presentasi perubahan harga. Yang keempat, ada penawaran elastis sempurna. Penawaran bersifat elastis sempurna jika ada harga tertentu, kuantitas yang ditawarkan tak terbatas. Selanjutnya ada penawaran inelastis sempurna. Penawaran disebut inelastis sempurna jika koefisien elastisitas penawarannya 0. Hal ini terjadi karena berapapun harga berubah, kuantitas yang ditawarkan tetap tidak berubah. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran adalah yang pertama, waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi. Yang kedua, daya tahan barang. Yang ketiga, mobilitas faktor produksi. Dan yang keempat, kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama, ada pasar persaingan sempurna atau perfect competition market. Pasar persaingan sempurna merupakan suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produknya ditawarkan sejenis. Contoh dari barang yang dijual pada bentuk pasar ini adalah beras, gandum, kentang, batu, bara, dan sebagainya. Pada kurva pasar persaingan sempurna ini, gambar di sebelah kanan menunjukkan bahwa kurva permintaan yang dihadapi perusahaan dalam PPS berbentuk horizontal. Dalam hal ini, kurva permintaan tersebut sama dengan kurva penerimaan marginal, penerimaan rata-rata, dan juga harga. Nah, ciri-ciri pasar persaingan sempurna yang pertama, jumlah penjual dan pembeli banyak. Yang kedua, barang jualan bersifat homogen atau sejenis. Yang ketiga, tidak ada campur tangan pemerintah dalam penentuan harga. Yang keempat, faktor-faktor produksi bergerak bebas. Dan yang kesembilan, free entry and exit, yaitu tidak ada hambatan untuk keluar masuk pasar bagi penjual. Selanjutnya ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ini merupakan jenis pasar yang hanya memiliki penjual terbatas, tetapi pembelinya sangat banyak. Barang atau jasa yang terdapat dalam pasar ini heterogen. Nah, karena jumlah penjualnya terbatas, maka penjual menjadi pihak yang menentukan harga. Kenapa dikatakan tidak sempurna? Karena hal ini dianggap ada kecacatan yang menimbulkan ketidakadilan dalam pasar. Nah, ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna yang pertama adalah hanya terdapat sedikit penjual dengan sangat banyak pembeli. Yang kedua,
Harga ditentukan oleh penjual karena ada unsur monopoli sehingga interaksi ekonomi atau jumlah permintaan dan penawaran kurang berperan dalam pembentukan harga. Yang ketiga, sulit untuk produsen atau penjual baru masuk ke dalam pasar. Dan yang keempat, barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi, tetapi akan sulit untuk mencari barang substitusinya. Nah, bentuk dari pasar persaingan tidak sempurna yang pertama ada pasar monopoli, yakni pasar ini hanya ada satu penjual berlaku sebagai penentu harga karena tidak ada yang menyaingi dan barang-barang yang dihasilkan tidak memiliki barang substitusi. Contohnya seperti PLN, PDAM, PT KAI, Pertamina, dan lain-lain. Ciri-ciri dari pasar monopoli ini yang pertama, jumlah perusahaan hanya satu. Yang kedua, produk yang dijual tidak ada substitusi atau pengganti. Yang ketiga, perusahaan memiliki kemampuan untuk menetapkan harga pasar. Hal ini disebut dengan istilah price maker. Dan yang keempat, ada hambatan yang sangat kuat untuk masuk atau keluar dari pasar atau strong barrier to entry and exit. Selanjutnya ada kurva monopoli. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa kurva penerimaan marginal atau MR berada di bawah kurva permintaan atau penerimaan rata-rata atau harga. Hal ini disebabkan untuk menaikkan harga, perusahaan mengurangi output yang diproduksi. Selanjutnya ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini dikuasai oleh beberapa perusahaan, namun jumlah barang yang ditawarkan tetaplah homogen atau satu jenis saja. Pasar oligopoli biasanya dilakukan dengan bentuk upaya menahan perusahaan potensial dapat memasuki pasar. Contoh dari pasar oligopoli antara lain industri motor, industri air. Ciri-ciri dari pasar oligopoli yang pertama adalah jumlah penjual sedikit. Yang kedua, produk yang dijual bisa homogen atau bisa terdiferensiasi. Yang ketiga, setiap penjual memiliki kemampuan untuk menetapkan harga. Yang keempat, terdapat interdependensi atau antar perusahaan. Antar perusahaan, yaitu perilaku saling ketergantungan dalam menetapkan harga. Jika satu perusahaan ingin menetapkan harga, perusahaan tersebut harus mempertimbangkan reaksi perusahaan yang lain. Yang kelima, terdapat kekakuan harga yang disebabkan oleh adanya interdependensi antar perusahaan. Pada kurva oligopoli, bentuk kurva MR yang demikian disebabkan oleh salah satu karakteristik khas pasar oligopoli, yakni interdependensi antar perusahaan. Selanjutnya yang ketiga ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik ini berisi beberapa produsen dengan jenis barang yang serupa namun karakteristiknya berbeda-beda. Produsen juga mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar, tapi tidak terlalu besar dibandingkan dengan pasar monopoli dan oligopoli. Contoh dari pasar monopolistik ini seperti produsen sabun, sampo, pasta gigi, motor, dan sebagainya. Ciri-ciri dari pasar monopolistik, yang pertama ada jumlah penjualnya banyak. Yang kedua, produk yang dijual terdiferensiasi. Ada unsur pembeda antara produk yang dijual oleh perusahaan yang satu dengan lainnya. Yang ketiga, tidak ada hambatan untuk masuk dan keluar pasar. Nah, pada kurva pasar monopolistik ini dapat dilihat bahwa kurva penerimaan marginal atau MR berada di bawah kurva permintaan atau penerimaan rata-rata harga. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.